Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Shalika Zara dengan NIM 1707623016 dari Program Studi Pendidikan Bisnis Angkatan 2023. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Transjakarta, keuangan Transjakarta, dan analisis SWOT Transjakarta. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah Transjakarta. Yang pertama itu kan ada sejarah Transjakarta ya. Nah, sejarah Transjakarta ini pertama itu ada desain Transjakarta yang diambil berdasarkan sistem Transmilenio di Bogota, Kolombia. Nah, Transjakarta ini dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Ide pembangunan proyek bus rapid transit di Jakarta muncul sekitar tahun 2001. Kemudian ide ini ditindaklanjuti oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Sutioso. Konsep awal Transjakarta dibuat oleh PT Pamitori Cita, sebuah konsultan transportasi yang mudah sering bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selain pihak swasta, terdapat beberapa pihak lain yang juga mendukung keberhasilan Transjakarta. Nah, itu diantaranya adalah Badan Bantuan Amerika dan The University of Indonesia Center for Transportation Studies. Hingga akhirnya, Transjakarta memulai operasinya pada tanggal 15 Januari tahun 2004, ditandai dengan peresmian koridor pertama dengan tujuan memberikan jasa angkut yang lebih cepat, nyaman, dan terjangkau bagi warga Jakarta. Sejak awal pengoperasian Transjakarta, harga tiket ditetapkan untuk disubsidi oleh pemerintah daerah dalam rangka sosialisasi dan pengenalan angkutan massal ini kepada masyarakat. Pada 2 minggu pertama pengoperasiannya, 15-30 Januari 2004, pengguna Transjakarta tidak dikenakan tarif. Mulai tanggal 1 Februari 2004, tarif Transjakarta mulai diberlakukan seharga Rp2.000. Pada tahun 2012, Dinas Penghubung DKI Jakarta memutuskan untuk menaikkan tarif Transjakarta seharga Rp3.500.000. Transjakarta terjadi peluasan rute setelah Koridor 1 sukses dioperasikan. Koridor-koridor selanjutnya mulai dibangun dan diresmikan secara bertahap. Koridor kedua dan ketiga diresmikan pada tanggal 15 Januari 2006. Koridor 4, 5, 6, dan 7 diresmikan pada tanggal 27 Januari 2007. Koridor 8 diresmikan pada tanggal 21 Februari 2009. Koridor 9 dan 10 diresmikan pada tanggal 31 Desember 2010. Koridor 11 diresmikan pada tanggal 28 Desember 2011. Koridor 12 diresmikan pada tanggal 14 Februari 2013 dan Koridor 13 diresmikan pada tanggal 16 Agustus 2017. Terjadi perubahan logo pada tanggal 10 November 2014. Transjakarta meluncurkan logo barunya dan diresmikan oleh PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Basuki Tjahja Purnama. Lingkaran berwarna biru tua dengan 2 garis diagonal berwarna putih. Yang kedua, kita akan membahas tentang keuangan Transjakarta. Tarif Transjakarta saat ini mencapai Rp3.500.000 dan tidak pernah naik sejak 2007. Jumlah pendapatan usaha Transjakarta menyentuh 3,6 triliun pada tahun 2021. Angka ini turun dibandingkan capaian pada 2020 dan 2019 yang masing-masing mencapai 3,7 triliun dan 3,3 triliun. Total pendapatan tahun 2021 itu terdiri dari jumlah pendapatan jasa layanan angkutan umum dan pelayanan publik sebesar 2,99 triliun,
pendapatan dari sponsor sebesar 9,57 miliar dan pendapatan non-angkutan sebesar 54,55 miliar. Total laba komprehensif tahun berjalan mencapai 280,07 miliar pada tahun 2021. Angka ini turun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 366,85 miliar. Selanjutnya, kas dan setara kas Transjakarta tahun 2021 mencapai 2,63 triliun. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2020 yang hanya mencapai 1,57 triliun. Aset pelancar Transjakarta mencapai 3,81 triliun pada tahun 2021. Angka ini lebih tinggi dari capaian tahun 2021 yang hanya 3,4 triliun. Sedangkan aset tidak lancar mencapai 3,5 triliun pada tahun 2021. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan aset tidak lancar tahun 2020 yang mencapai 3,65 triliun. Sementara jumlah aset Transjakarta mencapai 7,31 triliun pada 2021. Lebih lanjut, jumlah liabilitas Transjakarta mencapai 2,27 triliun pada 2021 dan adapun jumlah ekuitas Transjakarta mencapai 5,4 triliun pada tahun 2021. Jumlah ini lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang mencapai 4,84 triliun. Nah, yang terakhir kita lanjut ke analisis SWOT Transjakarta. Pertama, ada kekuatan. Salah satu kekuatan terbesar Transjakarta adalah jaringan rute yang luas dan terus berkembang. Yang kedua itu ada kelemahan. Kelemahan Transjakarta ini salah satunya adalah padatnya dan keberisian bus di tengah kesibukan yang dapat membuat pengguna menjadi tidak nyaman. Selain itu, terkadang terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan rute dan keberadaan bus sehingga menyebabkan keterlambatan dan penumpukan kendaraan di halte. Ketiga itu ada peluang. Salah satu peluang besar bagi Transjakarta adalah adanya potensi peningkatan jumlah penumpang. Dengan pengalaman yang nyaman dan efisien, Transjakarta dapat memikat pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan bus sebagai sarana transportasi utama mereka. Dan yang terakhir itu ada ancaman. Ancaman terbesar yang dihadapi oleh Transjakarta adalah persaingan dengan kendaraan pribadi. Meskipun ada upaya untuk mempromosikan penggunaan bus dan menerapkan aturan ganjil genap, masih banyak pengguna kendaraan pribadi yang enggan beralih menggunakan transportasi umum. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.